Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu vitamin? Kalau ada yang nggak tahu, sini aku kasih tahu. Aku Nurin Haya Hamdini. Aku Aisyah Laiza. Dan aku Aska Salsabila. Kita bertiga anak Tekpang yang akan mereview materi tentang vitamin. Check it out. Teman, kalian pernah nggak sih merasa cepat capek, susah fokus, atau gampang sakit? Padahal kalian makannya yang sudah cukup. Kondisi ini bisa jadi karena tubuh kalian kekurangan vitamin. Tapi sebenarnya apa sih vitamin itu? Vitamin merupakan senyawa organik yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme makhluk hidup. Vitamin termasuk komponen mikromolekul karena vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tubuh. Vitamin juga tidak menghasilkan energi seperti karbohidrat, lemak, ataupun protein. Nah, tubuh kita kan tetap butuh vitamin walau dalam jumlah sedikit. Sedangkan tubuh kita sendiri ini nggak bisa menghasilkan vitamin. Maka dari itu kita perlu asupan makanan yang kaya akan vitamin. Contohnya seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, dalam bahan pangan, vitamin ini dapat hadir dalam dua bentuk, yaitu vitamin dan provitamin. Vitamin ini bentuk yang sudah aktif dan siap digunakan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsi penting seperti metabolisme. Contohnya itu ada vitamin C pada jeruk atau vitamin B1 pada serealia. Sebaliknya, provitamin ini bentuk awal yang belum aktif, tapi dia akan diubah menjadi vitamin aktif di dalam tubuh. Contohnya seperti beta karoten pada wortel yang diubah menjadi vitamin A. Poin pembahasan selanjutnya adalah fungsi vitamin. Fungsi vitamin yang dicantumkan dalam materi ini ada 4, yaitu fungsi vitamin sebagai koenzim, fungsi vitamin sebagai antioksidan, fungsi vitamin sebagai pengatur gen, dan fungsi khusus yang dimiliki oleh vitamin itu sendiri. Oke, sekarang kita akan mengulik fungsi vitamin sebagai koenzim. Koenzim sendiri itu merupakan molekul non-protein yang membantu kinerja enzim dalam menjalankan reaksi biokimia di dalam tubuh. Nah, vitamin ini adalah molekul yang membentuk koenzim tersebut. Misal nih, di dalam proses pembentukan energi itu kan ada proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, sampai siklus Krebs. Di mana dalam proses itu banyak banget enzim-enzim yang berperan untuk mengkatalis atau mempercepat reaksi kimia dalam proses tersebut. Nah, tanpa adanya vitamin, koenzim itu nggak bakal terbentuk. Dan tanpa adanya koenzim, maka enzim-enzim tersebut itu nggak bakal berjalan sebagai mestinya. Akibatnya energi nggak bakal terbentuk dan tubuh kita salah satunya akan mengalami kelelahan ataupun susah fokus. Selanjutnya adalah vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan. Nah, antioksidan itu adalah senyawa yang berfungsi untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Beberapa vitamin seperti vitamin C atau asam askorbat dan vitamin E atau tokoferol berfungsi menangkap radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita untuk menjaga sel imun kita agar tetap kuat. Kalau misalnya kita kekurangan vitamin C atau vitamin E, maka radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita tuh tidak ada yang mengcounter. Akibatnya sel imun kita rusak, peradangan naik, lalu tubuh kita tuh akan mudah terserang penyakit seperti flu atau sariawan atau penyakit-penyakit lainnya yang membuat tubuh kita tuh terasa lemah. Oke, yang ketiga adalah fungsi vitamin sebagai pengatur gen. Di dalam sel tubuh kita itu terdapat gen. Nah, vitamin ini berfungsi untuk mengaktifkan gen yang ada di dalam sel tubuh tersebut. Misal nih, saat kita mengkonsumsi vitamin D atau kita mendapatkan vitamin D dari sumber matahari, nah vitamin D itu kan aktif. Di vitamin itu akan masuk ke inti sel untuk mengaktifkan gen yang membuat protein itu mengangkut kalsium yang ada di dalam usus. Jadi kalau misalnya kita kekurangan vitamin D, kekurangan asupan vitamin D, gen yang pembawa kalsium itu tuh nggak aktif. Jadi tubuh kita kurang dalam menyerap kalsium yang kita dapatkan dari luar tubuh, sehingga akibatnya itu tuh bisa terlihat jelas pada kesehatan tulang. Tulang yang kekurangan vitamin D itu akan
kurang kuat atau bisa jadi juga bengkok. Oke, yang terakhir adalah vitamin mempunyai fungsi khususnya masing-masing, kayak vitamin A untuk kesehatan mata, vitamin B yang berperan dalam metabolisme tubuh untuk pembentukan energi, vitamin C dan E sebagai antioksidan untuk menjaga imun tubuh kita agar tetap kuat, vitamin D untuk penyerapan kalsium agar kesehatan tulang dan gigi kita terjaga, dan yang terakhir adalah vitamin K yang berperan untuk pembekuan darah. Selanjutnya adalah klasifikasi vitamin. Pembahasan terakhir pada materi vitamin ini ada klasifikasi vitamin. Klasifikasi vitamin dibedakan menjadi dua, ada vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Apa sih vitamin larut air dan vitamin larut lemak? Vitamin larut air adalah vitamin yang dapat larut dalam air dan tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang oleh tubuh. Artinya, jika kita berlebihan dalam mengonsumsi vitamin larut air ini, nantinya dapat dikeluarkan melalui urin. Nah, karena vitamin ini dapat dikeluarkan melalui urin, maka dari itu kita juga harus mengonsumsi vitamin larut air ini secara rutin setiap hari. Adapun contoh dari vitamin larut air ini ada dua, vitamin B kompleks seperti B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12, dan vitamin C. Selanjutnya ada vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak adalah vitamin yang dapat larut dalam lemak dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang oleh tubuh di dalam jaringan lemak serta hati. Jika kita kelebihan dalam mengonsumsi vitamin larut lemak ini, dia akan berbahaya bagi tubuh, dapat menyebabkan toksisitas atau keracunan. Contoh dari vitamin larut lemak ini ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Oke teman-teman, sekian review materi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.